wa asyhadu alla syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tenang Noval, Noval, tenang. Tadi ada sedikit ada. Okay. Baik, saya lanjutkan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian Imawati yang selalu dinanti-nanti. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti yang sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marcel dari PKIMM Al-Khwarizmi sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, dan yang terakhir penutup. Marilah pada sore hari ini kajian kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk rangkaian acara yang kedua yaitu acara inti berupa kajian Imawati dengan tema fikih pergaulan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain. Istilah pergaulan berarti kegiatan manusia untuk membaur bersama manusia lain dan berinteraksi satu sama lain. Dalam Islam, pergaulan diatur sedemikian mungkin sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya konflik dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini akan dibawakan oleh Ustazah Dr. Anda Nurmahmi, MAG. Sebelum memasuki acara ini, perkenalkanlah saya memperkenalkan beliau Ustazah Dr. Anda Nurmahmi, MAG. Baik, yang pertama beliau telah menamatkan studi S1 jurusan Bahasa Arab di Yayan Sumatera Utara serta S2 jurusan Tafsir Hadis di Yayan Imam Bonjol. Selanjutnya, beliau saat ini merupakan dosen di UIN Sunan Kalijaga sekaligus dosen di UAD. Dan yang ketiga, beliau mengajar program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah di Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Yang keempat, publikasi jurnal ilmiah dengan judul Rekonstruksi Tafsir di Al-Quran Kontemporer, Studi Analisis Sumber dan Metode Tafsir dalam Substansia tahun 2020, Agama di Ruang Publik, Telaah atas Pemikiran Jurgen Habermas tahun 2021, Hukum Berhias dalam Islam Perspektif Hadis tahun 2021, kemudian penelitian yang beliau lakukan dengan judul Rekonstruksi Metodologi Tafsir Kontemporer tahun 2017, pengabdian yang sangat beragam terkait fikih nisa, tahsin, serta kemuslimahan dalam kegiatan keagamaan, masyarakat maupun penataraan dari tahun 2015. Kemudian di tahun 2020 diamanai sebagai Dewan Juri Lomba Pidato Muhadharah Akhirusanah Persada UAD. Masya Allah, sangat banyak ya pengalaman dan pengabdian beliau. Semoga kita yang masih muda jangan sampai ketinggalan untuk aktif berkegiatan juga seperti beliau. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Ustazah Dr. Anda Nurmahmi, MAG, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mas Noval atas waktunya. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah. Sore hari ini Ibu kembali diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, untuk berinteraksi, ya. Ini interaksi juga, dipikir pergaulan juga antara guru dan murid tapi ya. Untuk kembali membersamai kajian Imawati PK Al-Khawarizmi UGM. Nah, ini yang keempat kalinya ya, masih bisa dihitung. Ini yang keempat kalinya Ibu membersamai kajian Imawati, dan seperti yang sudah diamanahi kepada Ibu bahwa sore hari ini Ibu diminta untuk mengantarkan ya, bukan membahas secara detail karena kalau secara detail sih saya nggak cukup, mengantarkan bahan untuk diskusi yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam tentang bagaimana seharusnya seorang Muslim dan Muslimah itu berinteraksi atau bergaul. Tadi sudah diantarkan dengan sangat bagus oleh Mas Taufal bahwa manusia itu diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Jadi apa ya kalau dalam bahasa teknologi itu speknya ya. Jadi sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, untuk bersosialisasi, untuk apa ya, mengekspresikan segala macam gitu. Jadi dia harus hidup bersama orang lain. Jadi manusia itu sejatinya adalah makhluk sosial. Nah, cuma dalam proses bergaul ada beberapa hal yang perlu difahami. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin itu memberi sejumlah petunjuk. Ya, petunjuk itu bisa berupa perintah atau larangan atau anjuran tentang bagaimana seorang Muslim bergaul. Nah, dalam hal ini yang sore hari ini dibahas itu lebih spesifik tampaknya karena dilihat dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para peserta, ya, para peserta kajian, anggota anggota Imawati PK Al-Khawarizmi itu lebih spesifik bagaimana ingin mengetahui bagaimana aturan-aturan dalam Islam terkait hubungan yang harus dibangun antara seorang Muslim dan Muslimah. Mohon maaf, Mas Sof. Terdengar Bu, terdengar dengan jelas Bu. Oke, baik. Karena Mas awal mengecek audio, jadi Ibu jadi berpikir apa suara Ibu terdengar gitu ya. Terjelas. Jadi Ibu bisa pahami, jadi Ibu tidak akan membahas secara apa ya, luas ya, karena memang banyak ada bermasyarakat, bernegara, itu bentuk-bentuk interaksi kita dengan manusia yang lain itu bisa berupa ya, pertama. Jadi sebenarnya interaksi dengan keluarga dekat, dengan orang tua, dengan saudara, gitu ya, itu ada aturannya sendiri. Ada juga nanti bagaimana kita bergaul atau berinteraksi dengan pemimpin sebagai seorang rakyat misalnya. Atau ada lagi interaksi yang harus kita bangun dengan guru. Jadi seperti sekarang kan hubungan Ibu dengan kalian itu seperti hubungan guru dan murid. Nah, itu kan ada lagi ya, beda lagi tuh bagaimana berinteraksinya. Kemudian ada lagi bentuk interaksi antara kita dengan tetangga. Kan beda lagi interaksi. Jadi banyak sekali pola-pola interaksi yang diatur dalam Islam, tapi hari ini kita batasi bagaimana pola interaksi antara seorang Muslim dengan Muslimah. Lebih tepatnya bagaimana interaksi antar lawan jenis. Ya, itu bisa dipahami ya, karena usia-usia kalian sekarang adalah usia yang sangat intens interaksinya antar teman sebaya. Ya, yang kadang-kadang kalau tidak dijaga, kalau tidak dilandasi oleh pemahaman akan prinsip-prinsip
adab bergaul dalam Islam itu bisa suka lepas, tidak perlu apa ya, kan sudah menjadi publikasi umum ya, bagaimana kemudian banyak kasus-kasus salah pergaulan yang menyebabkan munculnya hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan cenderung mengarah ke kemaksiatan. Tingginya angka pelecehan seksual, kekerasan seksual, kekerasan dalam hubungan pacaran misalkan, itu bisa dicek penelitiannya, tinggi sekali. Jadi kita perlu awali dulu dengan ini ya, hal yang pertama. Jadi sebenarnya Allah itu menciptakan manusia dari berbagai suku dan bangsa, bisa dilihat dalam surah Al-Hujurat itu ya, untuk saling kenal mengenal. Itu atas dasar itulah interaksi manusia itu dibangun. Untuk apa kita berinteraksi? Untuk kenal satu sama lain. Karena meskipun kita sama-sama manusia, tapi kita punya latar belakang yang beragam. Dan itu butuh apa ya? Butuh interaksi dan sosialisasi yang intens agar perbedaan-perbedaan yang kita miliki itu dalam proses pergaulan tidak menjadi pemicu munculnya konflik-konflik yang tidak perlu. Ya. Secara umum itu. Jadi perintah untuk bergaul itu jelas ada dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Namun demikian, terkait dengan apa yang menjadi topik kita sore hari ini, bahwa ketika kita bergaul dengan lawan jenis, antara laki-laki dengan perempuan, apalagi dengan usia yang cukup dekat misalnya, ya ada beberapa hal yang perlu difahami, yang menjadi dasar atau fondasi dari bangunan interaksi yang akan kita bangun nantinya. Yang pertama, dalam Islam, seorang laki-laki tidak bisa bebas bergaul dengan perempuan sebagaimana ia bergaul dengan teman laki-laki. Begitu pula sebaliknya. Seorang perempuan muslimah enaknya dengan laki-laki sebagaimana ia bisa bergaul dengan teman yang perempuan. Misalnya ya, ambil contoh sederhana. Kalau dengan teman perempuan, misalnya kita bersilaturahmi ke rumah kosnya, kita bisa masuk ke kamarnya. Contoh sederhana loh itu. Tapi kalau dengan teman laki-laki bisa nggak? Jelas nggak bisa. Bahkan banyak tempat kos yang menuliskan itu, tamu laki-laki dilarang masuk. Kalau pergi ke kos putri, masih di bawah itu di depan pintu sudah tertulis tuh di ruang tamu. Dilarang membawa teman laki-laki ke kamar. Ibu beberapa kali ya berkunjung ke kos-kosan, bukan kos-kosan anak ibu sih ya. Ada teman yang nitip anaknya karena Jogja ini kota pelajar kan banyak teman-teman ibu yang dulu pernah sama-sama tugas di Pontianak atau yang di Padang itu sekolah di sini dan anaknya dititipkan untuk kos di Jogja misalkan. Nanti kita kayak berkunjung ke kos-kosan mereka, ibu lihat itu tulisan-tulisannya. Itu nggak mungkin dilakukan itu. Jadi ada batas. Ada batas yang tegas yang harus dibangun. Bagaimana kemudian seorang laki-laki dan perempuan itu tamu. Misalnya gini, Ibu sering lihat dalam praktek-praktek ya. Kadang-kadang mahasiswa dan mahasiswi ini bergaul sedemikian rupa, itu maaf ya, tangan itu terlibat ya, walaupun untuk sekedar menunjukkan keakraban,
kan akrab gitu loh. Kadang-kadang temennya cowok langsung dipeluk aja, atau yang cowok juga sama gitu ya. Santai aja dia mencolek ya istilahnya, pipi, hai ini ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh biasa terlihat. Nah, ini yang perlu difahami. Jadi bahwa ketika kita berinteraksi dengan teman yang beda jenis, maka kita harus buat batas. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang itu nggak sanggup gini, nggak sanggup, lu so alim lu, sok suci lu, muncul kesan-kesan begitu yang kadang-kadang orang nggak sanggup ya dalam pergaulan, suka nggak enakan gitu, Allah nggak apa-apa lah gitu. Kemudian mengexcuse ya, membenarkan hal-hal seperti itu. Kan nggak apa-apa Bu, cuma teman Bu, kan teman Bu. Jadi misalkan Ibu pernah itu dengan ininya menegur, Mbak, ya kamu nggak boleh seperti itu kan bukan murimmu, kok main ini aja. Kan nggak apa-apa Bu, cuma teman. Nah itu loh. Jadi pertemanan itu dijadikan alasan untuk bisa membenarkan hal-hal yang sebenarnya nggak boleh. Jadi harus jelas. Ya, dalam bahasa hadis itu disebut al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram juga aja jelas. Melakukan tindakan tadi ya, memegang, menyentuh gitu ya. Oke, baik. Tadi ada tamu Ibu. Iya. Ya sudah. Tadi ada tamu jauh, jadi Ibu sedang ngasih kajian. Udah nggak apa-apa. Maaf, kita kembali. Jadi gagal fokus nih. Hal-hal itu menjadi pembenaran, gitu. Jadi kedekatan, gitu ya. Itu kadang-kadang menjadi pembenaran sehingga hal-hal begitu tampak biasa. Coba aja lihat di lingkungan kampus terutama itu sering. Ini biasa aja. Yang cowok mukul cewek, cewek mukul cowok, gitu ya. Itu biasa. Duduk nempel sandaran, padahal mereka bukan siapa-siapa, bukan suami, bukan istri, gitu. Tapi duduk bersandar-sandar itu loh. Yang ini nempel ke sini, meletakkan kepalanya. Nah, hal-hal seperti itu tuh hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang itu dianggap sepele atau sederhana, cuma ini Bu. Tapi pernah nggak terpikir akibat? Mungkin misalnya yang putri ketika dia meletakkan kepala ke bahu teman laki-lakinya gitu, yang teman biasa lah, bukan teman istimewa ya, teman biasa, bisa nggak dia menyadari bahwa ketika dia melakukan hal seperti itu, orang yang bahunya dijadikan sandaran itu bisa berpikir beda. Yang baperan itu langsung, wah, rasanya begini tuh, gitu loh, hal-hal tuh. Jadi baper gitu, bawa-bawa kemana-mana gitu. Menghayal halu-halu gimana gitu ya. Coba kalau punya istri, aduh, mau deh istri kayak gini, atau gimana-gimana lah. Mungkin dia lagi nggak, hari itu lagi nggak fokus atau apa gitu ya. Kita nggak tahu. Efek dari dia menyadarkan itu loh. Sukanya nggak terbayang gitu. Nah, jadi dia melakukan itu biasa aja. Dia tidak pikirkan akibatnya kepada orang lain. Hal-hal sederhana seperti itu. Ya. Jadi perlu ada batas itu ya. Jadi kalau teman kita itu laki-laki, maka cara kita memperlakukan dia tidak bisa sama dengan kita memperlakukan teman perempuan yang kita bisa peluk, pegang, rangkul dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, yang perempuan juga, yang laki-laki juga. Kalau temannya perempuan ya jangan dirangkul, jangan diapakan gitu ya, karena dia bukan muhrim. Harus jelas itu.
Ya, perlu lebih takut sama Tuhan dong tentunya daripada dengan teman gitu ya. Atau lu alim lu anak pondok kok. Oh, jelas anak kiai ya, dibully gitu langsung gak enak terus membiarkan. Ya. Perbaiki mulai dari diri kita, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang. Jangan biarkan. Karena faktanya begini, banyak kesalahan karena dilakukan oleh banyak orang jadi kelihatan sebagai sebuah kebenaran, ya enggak? Karena semua orang melakukan seperti itu jadi tampak sebagai kebenaran. Padahal sesungguhnya itu adalah kesalahan. Salah, melakukan itu salah. Yang kedua yang perlu dipahami adalah pengaturan dan pembatasan pergaulan laki-laki dan perempuan dalam Islam itu dimaksudkan untuk kemaslahatan, untuk hal-hal yang baik, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, mulai dari kemaslahatan individu yang bersangkutan, yang melakukan interaksi itu, juga untuk orang lain. Jangan dikira kalau kita menjaga pergaulan itu hanya kita yang merasakan manfaatnya atau maslahatnya, orang lain juga. Ambil contoh ya, misalnya ketika terjadi pergaulan bebas, sampai yang paling parah kita ambil contoh, hamil di luar nikah. Ya karena tadi tidak membatasi, teman laki-laki harusnya nggak boleh dibawa masuk ke kamar kos, ini dibawa masuk, cuma berdua, tahu larut dengan suasana ya, dan bagaimana cerita-cerita tapi terlibat secara emosional, terus nggak tahu tiba-tiba hal yang tidak direncanakan sebelumnya terjadi. Singkat cerita, yang putri hamil. Nah, coba lihat mafsadat atau keburukan yang muncul dari itu. Keburukan yang pertama dari yang bersangkutan. Nauzubillah ya, misalkan itu terjadi laki-laki yang tadinya tidak punya rencana terus tiba-tiba dilaporkan sama pacarnya, Mas aku hamil loh, kira-kira gimana? Apakah dia akan tenang? Tentu panik. Dan banyak kasus toh kemudian karena masih mahasiswa dan mereka tahu persis hubungan mereka itu bukan hubungan yang sah. Apa yang terjadi? Mereka mencoba menggugurkan kandungan di tempat praktek yang tidak berizin, tidak legal. Dan yang terjadi yang terburuk ketika proses pengguguran itu dilakukan karena tidak prosedural, akhirnya yang putri kehabisan darah dan akhirnya meninggal. Nah, itu coba. Kalau sudah begini kan urusannya dipanjang, melibatkan polisi, melibatkan keluarga, nama baik, segala macam, kampus, semuanya terlibat itu nantinya. Nah, sebaliknya kalau kita melakukan hal itu secara prosedural, maksudnya tadi pembatasan kita jaga, tidak terjadi kan, kita juga tenang, orang tua tenang, tidak terancam akan tercoreng nama baik keluarga dan sebagainya. Jadi itu aturan itu. Jadi jangan dipahami kadang-kadang begini, ada persoalan ketika hubungan itu diatur sedemikian rupa dalam Islam, ada yang kesan Islam ini agama yang kolot, semua diatur, apa-apa diatur, bosen, garing dan sebagainya. Kesan-kesan itu muncul, suruh pakai jilbab, rambut bagus-bagus tutup jilbab. Ada sebagian muslimah dan muslim yang merasa terkekang, terbelenggu dengan aturan-aturan ini. Padahal sebenarnya aturan ini Allah buat untuk menjaga kita, untuk menjaga kehormatan kita sebagai manusia. Tapi ya tidak bisa ya, karena tidak semua orang itu beriman. Ya, kadang ada juga yang kufur gitu ya. Jadi maka tidak selalu ajaran Islam itu bisa dilihat dari aspek positifnya. Sudah jelas agama Islam itu disebut sebagai rahmatan lil alamin, tapi masih ada juga orang yang menganggap Islam itu sebagai halangan tadi ya. Baik, silakan dilanjut Mas. Itu dulu yang pertama. Sebelumnya masih mundur lagi. Oke. Strategi itu Mas. Nah, ketika kita mau berinteraksi dengan lawan jenis, satu hal ini yang perlu. Strateginya cuma satu ini. Pastikan kita mengenal dengan baik teman kita itu. Jadi membagi, jadi perempuan dan laki-laki di muka bumi ini hanya tergaris menjadi dua. Terkategorinya menjadi dua saja. Semua laki-laki dan perempuan di muka bumi ini ya, yang muslim masih ibu, kalau yang non muslim kita nggak bahas dulu, itu akan terkategori otomatis sebagai dua kelompok. Di dalam konteks ini yang perempuan terutama ya, mereka akan masuk, laki-laki itu misalnya akan masuk sebagai mahram,
atau bukan mahram. Sudah itu aja kategorinya. Jadi ketika berinteraksi tidak memandang laki-laki sebagai tampan atau tidak tampan ya, tapi yang paling penting ini justru bagaimana kita membuat pola relasi selanjutnya itu berdasarkan berbasis ini. Apakah laki-laki itu mahram kita atau bukan mahram kita? Mengaturnya dari situ dulu. Nah, selanjutnya, Mas. Yang dimaksud dengan mahram adalah orang yang tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut. Jadi mahram itu adalah orang yang tidak boleh menikah. Kategori mahram itu bisa 3. Mahram karena hubungan nasab, mahram karena pernikahan, atau mahram karena sesusuan. Nah, dilihat aja Ibu sudah buat kategorinya ya. Nah, jadi nanti bisa dicek. Nah, kalau dengan mahram, maksud Ibu ini, kalau dengan mahram, pola interaksinya bisa lebih leluasa, bisa lebih bebas dibanding kalau dengan bukan mahram. Boleh nggak seorang perempuan menyandarkan kepalanya ke bahu ayahnya? Boleh nggak seorang perempuan memeluk kakaknya, kakak laki-lakinya? Boleh. Di pangku boleh, tiduran boleh, dipeluk semuanya boleh. Orang tidak akan merasa aneh. Karena itu kakaknya, orang semua tahu. Misalkan adik itu gandeng tangan kakaknya gitu kan. Orang biasa aja gitu, nggak akan heboh gitu. Kakaknya kok. Tapi akan berbeda kalau itu bukan mahram. Jadi ini. Jadi dengan orang-orang yang ada dalam kategori ini, pola interaksi, pola relasi atau akhlak bergaulnya mungkin lebih leluasa dibanding dengan yang kategori kedua. Di luar mereka ini semuanya termasuk bukan mahram. Artinya kalau berinteraksi dengan yang bukan mahram, bergaul dengan yang bukan mahram, kita harus lebih ketat. Itu aja. Jadi dengan yang mahram kita boleh longgar, tapi dengan yang bukan mahram kita harus lebih ketat. Ya, garis batas demarkasinya itu lebih jelas. Ya, kalau kakak masuk ke kamar adik atau biasa aja gitu. Tapi kalau bukan, akan beda itu. Ya. Baik, sekarang kita lanjut. Ibu nanti mau menyampaikan mungkin sampai jam 5 ya. Nanti setelah itu kita diskusi ya. Nah, setidaknya ada beberapa, kalau dilihat dari hadis lah, Ibu nggak kutip semua, nanti bisa dicek di Google ya. Dicek di Google. Beberapa aturan interaksi yang perlu kita bangun ketika kita membangun relasi dengan yang bukan mahram. Kalau yang mahram tadi selesai, nggak ada, hampir bisa dikatakan tidak ada aturan lah. Nanti kan masuk kategorinya tuh adab dengan orang tua, misalkan nggak boleh membentak-bentak gitu ya, berkata dengan hormat, itu interaksinya nanti modelnya gitu-gitu, taat, patuh gitu kalau dengan orang tua misalkan. Tapi yang paling penting ini dalam konteks relasi dengan bukan mahram. Yang pertama yang perlu dibangun itu adalah berbicara secukupnya. Ini sebenarnya berlaku juga tidak hanya ini ya. Secara umum kita dilarang untuk terlalu banyak bicara, apalagi yang kita bicarakan tuh hal-hal yang nggak penting. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Berkata baik itu meliputi 2 aspek ya. Baik caranya dan baik isinya. Jadi teknis berbicaranya baik, yang dibicarakan juga baik. Nah, walaupun ini berlaku umum, tapi kita sudah bisa gunakan juga dalam pola, dan itu malah paling perlu dengan pola relasi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
Kenapa? Karena awal dari sebuah hubungan yang menjadi serius itu kadang-kadang diawali oleh ini, bicara, ya nggak? Ya, kalau bahasanya novel itu witing tresno, jalaran soko kulino. Kulino cerita ya, kulino apa ya, ngobrol-ngobrol, ngalur ngidul gitu ya. Awalnya dari bicara kok nyambung ya, bisa kan gitu ya, Novel? Pernah punya pengalaman nggak, Novel? Siapa nih yang di sini? Kok nyambung ya, ngomongnya kok enak ya, kok apa ya, itu berawal dari bicara. Tidak ada hubungan yang disengaja, nawa itu ta'aruf lillahi ta'ala. Kadang-kadang jadi suka sama seseorang gara-gara dia kok bicaranya nyambung, enak didengar, mencerahkan, menginspirasi, bla 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 gitu ya. Berawal dari bicara. Apalagi kalau nanti ya berbicara bicara yang umum-umum saja. Jangan terlalu banyak bicara hal-hal yang sifatnya pribadi dengan lawan jenis. Karena itu akan melibatkan emosi. Berantem sama ayah, berantem sama orang tua, cerita ke cewek. Aku males banget ya di rumah tuh. Emakku ngomel, simbokku ngomel, ya. Curhat lah sama. Ya kalau mau curhat, curhatlah dengan teman sejenis. Curhat dengan teman yang cewek, maksud ibu itu. Nggak usah terlalu banyak cerita-cerita hal-hal pribadi dengan lawan jenis. Apa yang bisa dibahas dengan lawan jenis? Misalnya tugas kuliah, misalkan gitu, yang umum lah. Dan itu juga nggak perlu lama-lama. Misalkan bicara tentang bagaimana teknis menyajikan PPT. Ini kita yang mau kita bahas topiknya apa aja, gini bahas sudah selesai sudah gitu. Nggak usah merembet-rembet kemana cerita hobi, cerita ini apa segala macam, bos. Batasi. Yang kita mau bahas itu apa saja. Artinya interaksi, maksudnya batasi interaksi dengan lawan jenis. Jangan terlalu intens ketemu. Ya. Tapi Bu banyak kebutuhan Bu, bisa-bisa aja. Kalau sudah begitu kan banyak cari-cari alasan. Ya bagaimanapun Ibu pernah muda, jadi pernah melewati masa kalian belum pernah tua toh. Menangnya di situ ya. Ya bisa aja kalau mau cari alasan bisa. Tapi kalau kita mau cari alasan untuk tidak bertemu juga banyak. Ketika teman misalkan teman laki-laki ngajak, gini, aduh nggak bisa ya, soalnya banyak tugas ya, aku harus ketemu sama saudara, harus ke tempat saudara, bisa lah cari-cari alasan. Tapi kalau memang mau ketemu, alasannya macam-macam. Izin ke orang tua, ada pertemuan di kampus, ada rapat UKM, ada rapat ini itu alasan. Sebenarnya yang mau ditemukan mau ketemu dengan seseorang, gitu. Yang kedua, aturan terkait dengan interaksi itu adalah menundukkan pandangan. Ini tidak dipahami secara letter like ya, maksudnya ketika ngomong tuh tunduk aja enggak. Ayyaghdudna min absarihinna. Enggak hanya cowok, cewek juga menundukkan pandangan. Maksudnya di sini tidak menatap teman atau lawan jenis itu dengan tatapan yang dibarengi dengan nafsu. Tuh loh. Maaf ya, misalnya ini bukan contoh real saja lah. Langsung bibirnya seksi banget, gitu-gitu. Tidak menahan pandangan itu. Jadi ketika memandang lawan, kan kalau kita ngomong sama seseorang kan kita natap muka orang tuh. Sopannya begitu menurut etika atau adab berkomunikasi ya. Tapi memandangnya itu tidak dengan tatapan penuh nafsu. Matanya, lirikannya, apa hidungnya, satu-satu. Itu namanya tidak menahan pandangan. Maaf sampai yang bagian-bagian yang lebih sensitif nanti. Itulah alasan kenapa kemudian dalam Al-Quran muslimah itu diperintahkan kalau pakai jilbab, jilbabnya harus panjang menutup dada. Nah, karena ada bagian yang di sana itu yang harus ditutupi. Ya, kita sudah dewasa ya. Ya karena kalau bertatap-tatap begini kan ada kemungkinan tuh, apalagi ya, jilbabnya ditaruh ke atas gini, kemudian dia punya jenis bagian dadanya itu besar, itu langsung menarik perhatian. Yang tadi laki-lakinya nggak punya niat untuk melihat, tapi karena terekspos begitu jadi terlihat dan akhirnya jadi wow, gitu ya misalkan ya.
Jadi kemana-mana deh ininya. Yang ketiga, tidak melembut-lembutkan suara. Ya, tidak, kalau ngomong di telepon itu tidak mendayu-dayu. Gimana? Oh, ibu susah juga mau, karena ibu orang Sumatera ya, susah mau menunjukkan. Mungkin ibu Sumatera ibu ya, karena ibu tinggal di pesisir, jadi terbiasa ngomong tuh tek gitu. Sehat, misalkan kalau di telepon tuh mendayu-dayu. Novel kok sekarang jarang ini ya, susah dihubungi ya Novel. Nah, soalnya dilembut-lembutkan, paham ya maksud ibu? Dibuat sedemikian rupa mendayu-dayu, mendesah-desah. Hai Novel. Mendesah-desah. Ada maksud itu loh. Bisa tahulah suara perempuan yang sedang merayu dengan yang tidak, atau laki-laki, begitu juga sebaliknya. Di telepon terutama. Sering kali itu bisa terdengar gitu ya. Masa sih? Nah, gitu loh. Sebenarnya suaranya dibuat sedemikian rupa untuk memancing perhatian. Untuk menarik perhatian. Untuk menggairahkan, supaya terdengar menggairah, supaya bisa menggairahkan. Nah, suara-suaranya dibuat sedemikian rupa. Dan itu sudah dilakukan sejak zaman Nabi. Makanya turun surat Al-Ahzab yang melarang, dan surat 32 itu melarang perempuan untuk memanipulasi suaranya untuk kepentingan-kepentingan erotis. Nah, itu loh. Al-Quran ini bukan ibu yang ngomong. Jadi tradisi jahiliyah itu. Jadi perempuan-perempuan jahiliyah itu memang sengaja melembut-lembutkan suaranya untuk menarik atau membuat laki-laki Quraisy bergairah. Jadi sebenarnya dalam konteks ini kita bisa memperluas makna dari melembut-lembutkan itu. Jadi maksudnya di sini apa? Tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menyebabkan muncul gairah seksual dari lawan bicara kita. Mungkin suaranya nggak apa-apa, tapi gerakan tubuhnya itu loh, meliuk-liuk sana kemari kayak penari ular. Ya pentingnya gayanya lah dibuat gimana gitu, sehingga kemudian cowok itu menjadi pikirannya kemana-mana itu loh. Dia nggak ngomong sih, tapi gayanya dibuat, dia natap itu dengan, dia diam aja sih, tapi gayanya dibuat manja-manja gimana ya, manis-manis manja gitu ya, sama aja. Jadi kenapa Al-Quran menyebutkan melembut-lembutkan suara? Karena ini fenomena paling umum pada masa itu. Tapi sekarang mungkin sudah tambah maju, zamannya sudah makin canggih teknologinya, cara menggoda itu tidak lagi dengan suara. Macam-macam. Misalnya dengan mengirimkan gambar-gambar erotis. Ada, ya nggak? Ke pacarnya, supaya pacarnya menghayal kemana-mana gitu kan. Foto dia sedang, maaf ya, pakai pakaian dalam saja dikirimkan. Kayak gitu itu, sama aja itu. Itu bagian dari tipu daya. Ingat ya, terutama yang laki-laki. Al-Quran sudah mewanti-wanti itu. Inna kaidakunna azim. Perempuan itu, kalau sudah punya niat, wah, nggak sanggup laki-laki itu melawan. Badan boleh besar. Ada satu lagu ya, banyak laki-laki hebat tuh bertekuk lutut hanya di sudut kerling perempuan. Nah, lirikan perempuan bisa membuat cowok seperkasa Adira itu tunduk patuh. Mungkin dia dengan musuh sebesar dia itu bisa lawan, tapi kalau perempuan sudah lepek-lepek lah pokoknya. Al-Quran sendiri yang mengatakan ya, inna kaidakunna azim. Jadi hati-hati dengan tipu daya perempuan. Nah, ini kalau ada yang kelompok feminis ini mungkin marah-marah. Enggak, Al-Quran yang bilang. Enggak bilang tuh kaidakum, enggak bilang tipu daya laki-laki, enggak bilang tipu daya perempuan. Tapi kita perempuan ya, maksud ibu gini, kata Allah, bukan perkataan manusia. Kalau perkataan manusia mungkin salah, tapi kalau perkataan Allah insya Allah tidak salah. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan ini, berdua-duaan. Hati-hati sekali dengan ini. Ya, karena mungkin awalnya tidak ada rencana, tapi karena ada kesempatan, jadi yang tidak direncanakan jadi terencana gitu. Sederhana aja gini loh, Mas, Mbak yang hadir ya. Misalnya ada kegiatan di UKM, ibu sering kali itu ya, dulu waktu ibu sempat menjadi
wakil dekan, Ibu suka keliling-keliling gitu ya. Pas apalagi udah sore-sore, udah menjelang maghrib gitu. Itu kadang-kadang Ibu temukan tuh di apa namanya, UKM, unit-unit tuh, ruang-ruang sekretariat UKM itu cuma berdua. Suasananya sepi karena UKM itu kan dibuat sendiri ya, ada gedung terpisah. Ya, ada sih yang UKM yang rame, tapi ada juga UKM yang sepi. Ini udah semuanya sepi, dia berdua aja. Karena yang kayak gini nih, nanti kalau tanya, loh, Mas, ada apa? Udah sore masih di sini. Ini Bu ada tugas, ini ada kegiatan UKM-nya. Loh, cuma berdua, temannya mana? Enggak ada, Ibu udah pulang. Nah, kalau temannya udah pulang, harus pulang. Enggak boleh seperti ini. Ibu langsung gitu. Jadi walaupun mereka mengatakan, enggak apa-apa kok Bu, cuma ini. Enggak bisa. Karena apa? Yang ketiga itulah berarti, Ibu udah jadi orang ketiga di situ ya. Wala takun, jangan jadi orang ketiga. Ibu jadi orang ketiga di antara mereka berdua. Ya. Jangan berdua-duaan. Ya, satu, ya, bagi perempuan itu bagian dari tidak ifah. Terjemahan juga bagi laki-laki. Jadi akhlak jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan orang salah paham tentang tindakan kita itu. Mungkin benar yang dikerjakan tugas kelompok atau tugas UKM-nya gitu, tapi persepsi orang tentang mereka kan bisa macam-macam. Ngopo lagi berdua-duaan gitu loh. Bisa nggak? Udah sore, udah mau lampu juga nggak dinyalakan, misalkan gitu. Ada yang lebih parah lagi yang Ibu sempat temukan. Mungkin kalau di UGM nggak ada ya, semoga tidak ada. Di kampus Ibu lah gitu. Udah kan, mereka nih mau berduaan tapi nggak pinter. Nah, itulah kalau Allah mau menunjukkan macam-macam caranya. Jadi Ibu lihat sepasang sepatu laki-laki dan perempuan di luar ruangan UKM itu. Pintunya ditutup. Nah, coba. Begitu Ibu ketok, lama, bukanya lama. Menyahutnya lama, bukanya lama. Ibu ketok. Dilalah kok lewatlah seorang satpam. Nah, pas Ibu sedang ngetok gitu, ada satpam yang lewat. Nah, Ibu langsung aja satpam, Mas, tolong Mas, bantu saya. Ini udah tadi saya ketok, anaknya nggak mau keluar. Heran toh? Nah, tapi karena dia satpam, kan dia punya otoritas untuk buka ruangan itu. Oh, langsung dia pegang kunci. Nah, kuncinya nggak bisa dibuka karena di dalam ada kuncinya. Akhirnya digedor paksa kan, dibuka. Coba, kalau sudah seperti itu, apa yang kira-kira terbayang? Apakah hal-hal benar? Tentu tidak. Kalau memang yang dilakukan itu benar, mereka akan langsung buka pintu, ya nggak? Kita akan mikir macam-macam. Ini maaf, jangan tadi sudah sempat buka busana, sehingga butuh waktu untuk pakai baju dan sebagainya, ya nggak? Bisa nggak kita berpikir begitu? Walaupun di dalam itu mungkin tidak. Tapi karena kegiatan berduaan yang mereka lakukan itu memaksa kita, mau tidak mau, untuk punya pikiran yang nggak benar. Bukan buruk sangka loh, beda ya. Ini ada fakta yang mengantarkan kita pada kesimpulan itu. Jadi mengasumsikan, bukan fakta, asumsi. Ada sendal laki-laki perempuan, diketok nggak mau buka pintu. Nah, coba. Begitu dipaksa oleh siapa? Jadi dipaksa begini, kalau tidak segera buka pintu, maka pintunya akan didobrak paksa. Baru mereka buka. Dan terlihat itu dengan perasaan bagaimana kita melihatlah ekspresi ketakutan, rasa malu dan macam-macam terlihat di wajahnya, nggak bisa disembunyikan. Waktu itu belum pakai masker ya, karena sebelum pandemi. Coba. Jadi kegiatan berdua-duaan dalam konteks ini tidak boleh. Kegiatan berdua-duaan yang boleh dilakukan itu adalah kalau ruang pasien sedang diperiksa dokter, itu boleh. Atau wawancara pekerjaan, interview gitu. Itu kan nggak mungkin ya, situasinya berduaan, tapi kan agak sulit lah. Kalau sampai walaupun ada juga kasus ini sangat kecil presentasinya. Dokter mencabuli atau melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya ada. Tapi itu jarang sekali. Itu dokter sudah sangat tidak waras yang melakukan itu. Gitu. Di saat orang sakit malah dia menggunakan itu sebagai kesempatan untuk melakukan pelecehan seksual, kan memang kebangetan dokternya. Itu kalau yang tadi seperti yang Ibu contohkan itu sangat mungkin. Maka inilah aturan-aturan yang nggak usah banyak-banyak, ini saja kalau diterapkan sudah aman itu. Interaksinya sudah sehat, sudah syar'i. Bahasanya seperti itu. Selanjutnya, Mas.
Oke ya, ini Ibu sudah mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya lewat. Nggak tahu Ibu Mbak Nurul menjaring pertanyaannya dengan platform apa, dengan cara bagaimana, tapi yang jelas ada beberapa pertanyaan yang langsung diajukan dan ini Ibu akan jawab sekarang. Nah, sama nih pertanyaannya, bagaimana batasan, bukan topik yang diajukan ya, bagaimana batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan di media sosial ataupun di media nyata, di dunia nyata. Sama, kayak tadi tuh. Balik Mas ke tadi, interaksinya, polanya sama. Berbicara secukupnya, chattingnya yang benar. Nggak usah chatting manja gitu. Jam 12 malam, ngapain? Udah waktunya tidur, malah tanya, udah tidur belum? Apa pentingnya menanyakan itu? Itu sudah jamnya tidur. Yang nanya ini error, yang jawab lebih error lagi. Jam 12 ditanya, udah tidur belum? Terus jawab, belum. Kan cocok banget ini. Sama. Jadi baik di dunia nyata apapun di dunia maya, bicara secukupnya. Tanya yang perlu aja. Dan pikirkan waktunya tadi ya. Jadi suka nih nggak tahu waktu tuh. Buat batas. Kapan kita menelpon orang atau chatting orang atau menerima chatting orang lain. Kalau sudah di atas jam sekian, misalkan Ibu pribadi itu. Kalau sudah di atas, kalau jam kantor ya mahasiswa kalau chatting Ibu di jam-jam 4, jam 5 ke atas sudah Ibu nggak balas tuh. Ibu pakai jam kantor. Sabtu Ahad tidak melayani pertanyaan mahasiswa, Sabtu Ahad hari libur. Teman kerja segala macam nggak Ibu tanya. Itu hanya untuk ke keluarga. Teman gitu, bukan untuk urusan pekerjaan. Baik dengan teman kerja maupun teman, maksudnya dengan mahasiswa, nggak akan ditanya, Bu gini-gini nggak bakal Ibu jawab. Lihat aja kan bisa dibaca kan di chat tuh nggak usah dibuka. Supaya kita nggak baca kan bisa dilihat ujungnya apa tuh. Nah, udah nggak mau. Kalau orang paham dia akan melakukan serupa. Gitu. Menundukkan pandangan sama. Ya. Tidak perlu misalkan ini tadi ya mengirimkan gambar postingan yang akan membuat orang salah paham tentang kita. Sama. Di media sosial juga, di dunia nyata juga. Ya tadi jangan mandang orang dengan pandangan ser-ser gitu. Itu tadi, maaf kadang-kadang mungkin di media sosial pakai video call atau pakai apalah gitu, mengirimkan video TikTok atau apalah gitu ya. Nah, itu gambar TikTok itu. Nah, dengan gaya-gaya yang nggak betul, sama aja. Kirim khusus untuk seseorang yang memang sedang ditaksir atau sedang diincar gitu ya. Tidak melembut-lembutkan suara pas dia telepon gitu. Nova sehat, wah mendayu-dayu ya. Nova sehat, kok kayaknya nggak sehat ya suaranya. Nah dia buat tapi ya adiknya saya sehat, dengan suara Mbak jadi nggak sehat. Gitu. Nova langsung ngomong gitu ya. Saya sebenarnya sehat loh Mbak. Tadi Mbak nelpon begini nih, jadi saya nggak sehat nih. Batin saya lebih nggak sehat lagi. Jawab aja gitu. Atau kalau sudah ada tanda-tanda dia akan kayaknya kemana-mana langsung, maaf ya saya lagi ini deh, saya kayaknya kurang sehat atau apalah cari alasan untuk memutuskan. Jangan dilayani. Nah, termasuk yang keempat, tidak berdua-duaan. Ini media sosial ini malah lebih parah untuk halwatnya dibanding dunia nyata. Kalau dunia nyata, berdua-duaan itu akan terlihat, ya nggak? Bisa terlihat nggak? Bisa. Tapi kalau di dunia maya, berdua-duaan itu menjadi sangat tidak terlihat. Siapa yang bisa tahu chatting berdua itu? Asik sendiri itu. Berpanjang-panjang. Walaupun maaf ya, secara fisik mereka tidak dekat. Tapi secara emosi, secara psikis mereka sangat dekat. Bahasan-bahasan, maaf ya, yang dibahas tuh hal-hal erotis misalkan. Berduaan, tapi yang dibahas organ tubuh lah, dan lain-lain lah gitu ya. Bisa aja. Jadi sama. Jadi poinnya di sini, mau dunia nyata, dunia maya, inilah aturannya. Bahkan dunia maya itu lebih menakutkan sebenarnya. Harusnya kita lebih ketat dalam berinteraksi dengan dunia maya. Jangan dikira lebih aman karena fisiknya jauh. Enggak. Malah lebih berbahaya. Ya kalau mau dipilih lebih bagus dekat fisik gitu ya. Bahasanya gitu. Daripada itu. Kalau mau dipilih. Lebih gawat lagi itu. Baik, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Itu jawabannya ya. Bagi yang bertanya, Ibu nggak tahu siapa yang bertanya di sini.
Ibu jawab umum saja. Berikutnya, bolehkah laki-laki dan perempuan bersahabat, saling tolong, saling curhat, jalan bareng? Nah, ini dia. Dalam Islam, ya, yang perlu dipahami dulu ya, aturan umumnya itu adalah semua muslim atau mukmin itu bersaudara. Bukan hanya bersahabat, tapi bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Bukan hanya bersahabat, tapi seperti saudara. Bisa misalkan membayangkan aja saudara. Dengan saudara gimana? Harus baik, hormat, sayang, melindungi, toh, membantu. Itu kita lakukan juga dengan sesama muslim, meskipun mungkin dari sisi darah kita nggak punya hubungan keluarga, nggak punya hubungan darah, nggak punya hubungan apapun. Tapi kita punya hubungan karena kita satu agama. Dan hubungan itu menurut Al-Quran adalah hubungan saudara. Jadi melampaui sahabat. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak laki-laki perempuan bersahabat? Boleh. Harus malah. Cuma cara bersahabatnya tidak boleh sembarangan. Maka kata ibu, ini saudara bu, ini saya perlakukan dia kayak saudara ibu. Asal. Kembali ke tadi aturan interaksi yang sudah ibu jelaskan di atas. Ya, jadi tetap harus tahu mana batas. Jangan sampai melewati batas. Nah, dalam membangun hubungan persaudaraan antar muslim dan muslimah, prinsip yang harus dipelihara adalah ta'awun alal birri wat taqwa. Polanya di situ aja. Kunci dari interaksi kita benar syar'i atau tidak, lihat dari situ. Apakah hubungan interaksi yang kita bangun dengan antar muslim dan muslimah itu, laki-laki dan perempuan itu, mengantarkan kita menjadi lebih baik atau tidak? Baru benar tuh relasinya. Misalnya Rahma dengan Naufal bersahabat ya, bersaudara. Nah, hubungan yang dibangun itu membuat Naufal dan Rahma menjadi lebih baik atau tidak? Kalau tidak, maka hubungan itu salah. Tapi kok jadi lebih baik dari sisi beliau, jadi lebih soleh, gitu ya, lebih berkualitas, lebih lebih bersemangat. Oke. Dan yang paling penting adalah takwa. Nah, kuncinya di sini kan. Wah, saya dengan dia jadi lebih semangat deh. Tadinya kuliah males-males, tapi kok pas dengan dia tuh bareng tuh jadi semangat gitu ya. Oke, baik toh Bir. Tapi sudah takwa belum? Karena bukan pilihan ya. Ta'awanu alal birri wat takwa. Paketnya lengkap. Dan bukan birri saja atau takwa saja, tapi harus birri wat takwa. Takwa itu apa? Hubungan yang kita bangun dengan lawan jenis itu membuat kita menjadi lebih taat, lebih patuh kepada Allah atau sebaliknya. Takwa itu artinya adalah mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan. Adalah salah hubungan yang kita bangun dengan lawan jenis ketika hubungan itu mengantarkan kita pada maksiat. Salah. Jelas salah. Jadi kepingin melakukan maksiat, maaf ya, ketika Naufal dengan Rahma dekat, malah Naufal jadi kepingin pegang tangan Rahma, kepingin ngajak Rahma jalan berduaan. Nah, ini nggak bisa. Betul, karena itu tidak dibenarkan ya. Oke. Nah, kalau tadi saling tolong menolong pasti boleh lah. Naufal pinjam buku ke Rahma, Rahma pinjam apa, boleh, nggak ada masalah. Harus itu. Kalau teman butuh ya kita harus bantu kan. Cuma curhat ini yang jadi masalah ya. Nah, ini nggak boleh nih. Jelas nggak boleh. Tadi Ibu sudah. Jangan curhat masalah pribadi dengan lawan jenis. Mulai sekarang. Dan curhat dengan lawan jenis ini akan semakin berbahaya. Akan menjadi sangat berbahaya kalau dilakukan setelah menikah. Wah, lebih parah lagi. Dan apalagi yang dibahas adalah problem keluarga. Misalnya, bukan contoh ini yang yang nampak di layar cuma Naufal dan Rahma nih. Nanti Naufal sudah menikah dengan seseorang. Tadinya Naufal dan Rahma berteman. Kemudian Naufal menikah dengan seseorang, Rahma juga bernikah dengan seseorang. Tapi kemudian dalam perjalanan pernikahan Naufal bermasalah lah dengan temannya, dengan istrinya. Begitu juga dengan Rahma, bermasalah dengan suaminya. Kemudian di ruang medsos dengan platform
WA misalkan mereka saling bicara, terus ngobrol soal ini itu, terus termasuk dan akhirnya curhat dengan istriku ki angel ya, suamiku ki payah, itulah jalan masuknya tuh perselingkuhan. Nah, kalau tadi curhat laki-laki dan perempuan tadi misalkan nongkrong curhat, ibuku apa-apa kon apa-apa, curhat ini, curhat dengan bla bla bla, mulailah. Nah, itu melibatkan emosi, aduh kasihan ya, dimasakake ya, itu jalannya. Kalau laki-laki dan perempuan belum menikah, belum bisa mengantarkan ke perzinahan, ya sama sebenarnya yang sudah menikah juga ke perzinahan, walaupun disebut lebih ke perselingkuhan ya, lebih ke perselingkuhan. Dan hukumnya lebih tegas, mati itu kalau sampai terjadi itu hukuman. Kalau yang masih belum menikah itu hanya dicambuk 100 kali, tapi kan tetap mengerikan loh, lihat aja hukumannya itu ya prinsipnya. Itu boleh bersahabat, tapi batasi hanya sampai pada tolong menolong saja. Kalau jalan bareng maksudnya jalan bareng berdua. Jalan bareng namanya jalan bareng. Jalan barengnya nama-nama. Kalau jalan bareng berdua ada kemungkinan, ada, jelas ada. Makanya Islam jelas melarang, jangan suka berduaan. Yang ketiga itu setan. Berduaan itu membuka peluang. Yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran dan seterusnya. Kalau mau jalan bareng ya jalan dengan teman lah, ada yang lain itu. Jangan hanya berdua saja. Untuk jaga, gitu ya. Nggak bisa. Ya, mungkin namanya iman. Imannya sih tahan, aminnya tahan nggak? Itu masalahnya. Paham ya? Aminnya dalam tanda petik loh. Imannya sih kuat Bu, aminnya nggak kuat, nah, repot tuh kalau udah si amin nggak kuat kan. Baik, berikutnya. Perempuan boleh salaman sama siapa aja? Pertanyaan ya. Baik, Ibu perlu jelaskan dulu bagaimana prinsip Islam dalam bersalaman ini ya. Bersalaman dalam hadis itu diistilahkan dengan musafahah, berjabat tangan. Pada dasarnya berjabat tangan itu merupakan hal yang disunnahkan. Ya, Nabi memerintahkan sahabat untuk melakukan ini. Nabi juga selalu berjabat tangan kalau ketemu dengan sahabatnya gitu. Kenapa? Karena berjabat tangan ini bisa meluruhkan dosa, merontokkan dosa. Tapi sekarang di musim pandemi jangan ya. Apalagi kalau sama yang tertular ini jangan. Ini dulu dianggap dalam masa normal. Dulu kan kita biasa ya kalau ketemu. Sekarang pun masih ada yang salaman walaupun salamnya dengan namaste atau pakai salam ponjok begini, pakai siku lah macam-macam salamnya loh. Salam baru gitu. Kalau dulu ini dianggap nggak sopan, coba lihat betapa situasi itu bisa membuat orang tuh menerima hal-hal yang tadinya nggak diterima. Coba kalau dulu salaman itu pakai tinju gitu, orang nggak sopan banget itu, nggak Islami, gitu ya. Sekarang Pak Kiai itu kalau ketemu ya salamnya begini tuh, nggak salaman jabat tangan ya. Salam pandemik itu macam-macam. Nah, namun itu ya secara umum itu. Namun ketika berurusan dengan salam laki-laki dan perempuan, ternyata ulama berbeda pendapat. Yang pertama, mengharamkan. Ya. Ini berdasarkan surah An-Nur ayat 31 terkait dengan perempuan itu tidak boleh menunjukkan aurat dengan sekelompok laki-laki. Jadi dengan otomatis kalau aurat tidak bisa diperlihatkan kepada mereka, salaman pun otomatis tidak boleh. Tadi dibaca sendiri ya, Ibu tidak hafal ayatnya. Kemudian ada juga hadis yang mengancam atau berisi kecaman tentang menyentuh perempuan yang bukan mahram itu sangat dilarang. Bahkan disebutkan kepala ditusuk dengan paku panas itu jauh-jauh lebih baik daripada bersalaman dengan perempuan yang bukan muhrim. Jadi ditusuk dengan paku panas di kepala itu masih bisa lebih diterima daripada bersalaman. Itu ada hadisnya. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis ini kemudian sebagian ulama mengharamkan perempuan dan laki-laki bersalaman. Tapi ada kelompok yang kedua yang membolehkan, tapi pakai syarat dan ketentuan berlaku. Boleh bersalaman laki-laki dan perempuan dengan syarat tidak disertai syahwat dan tidak akan muncul fitnah.
Ketika bersalaman itu muncul rasa enggak? Aduh, halusnya tangan, aduh apa gitu ya. Karena ini ada dalil juga, ada hadis juga yang menyatakan Nabi itu dibaiat atau menerima baiat dari sahabat perempuan dengan berjabat tangan. Ada yang mengatakan begitu, ada hadisnya. Itu pendapat secara umum. Sekarang kita lihat bagaimana pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang ini. Nanti bisa dibaca di majalah tuh ya, Bu kasih infonya kalau mau baca lebih detail terkait dengan dalil-dalilnya karena waktu kita terbatas, sudah hampir ini. Bahwa berjabat tangan laki-laki dan perempuan yang masih muda dan bukan mahram sebaiknya dihindari. Jadi kenapa? Karena potensial menimbulkan syahwat dan fitnah. Kalau bisa dihindari aja deh. Mereka kan bisa salamnya gini toh. Semuanya gitu aja. Untuk jaga-jaga. Jadi prinsipnya apa? Mencegah potensi buruk itu lebih baik daripada mendapatkan. Memang bersalaman itu bisa merontokkan dosa. Tapi di sisi yang lain justru bisa mendatangkan dosa. Mana mau lebih benar? Bagus nggak usah dapat dosa. Bagus nggak dapat pahala daripada dapat dosa. Kira-kira begitu. Nah karena kalau salah paham ketika ada rasa atau apa segala macam, akan ada potensi itu. Kalau itu terjadi kan dapat dosa. Pahalanya nggak seberapa, dosanya jadi banyak. Jadi bagusnya kita menghindar dosa daripada berharap pahala. Kira-kira gitu ya. Baik, selanjutnya Mas. Bolehkah perempuan berpergian sendirian? Perempuan, ini hadisnya ya, secara umum perempuan dilarang pergi sendirian tanpa teman murid. Tapi hadis ini, berdasarkan hadis ini, tapi hadis ini berlaku jadi gini, problemnya itu adalah keamanan. Jadi kenapa Nabi melarang perempuan pergi sendirian? Karena pada saat itu perempuan yang berani pergi sendirian itu tidak dijamin keselamatannya. Tidak ada perlindungan, dipastikan tidak selamat lah, singkat kata begitu. Jadi hadis Nabi itu bisa berlaku dua. Perempuan dilarang pergi tanpa mahram jika perjalanannya itu diyakini tidak aman. Jadi kalau perjalanannya tidak aman bagi perempuan, tidak bisa menjamin keselamatannya, maka tidak boleh pergi sendirian. Jadi hukum hadis ini tidak berlaku mutlak, tergantung ilat. Ilatnya apa? Tersedia atau tidaknya keamanan dan keselamatan perempuan pada saat melakukan perjalanan tertentu. Kalau dia dijamin, kalau keselamatannya terjamin, dia terlindungi, aman, dan seterusnya dalam perjalanan yang dilakukannya sendirian, maka dia dibolehkan pergi sendirian. Jadi tergantung ilatnya apa gitu, sebabnya apa. Ada tidak adanya keamanan. Kalau aman, silakan pergi. Kalau tidak aman, tidak boleh pergi sendirian. Oke. Selanjutnya, Mas. Bolehkah bersahabat dengan non-muslim? Boleh. Tapi dalam batas muamalah. Muamalah duniawiyah, berinteraksi. Berteman, teman kuliah, apa boleh. Nggak ada masalah. Berdasarkan hadis, Nabi biasa menerima hadiah dari teman-temannya yang menjadi raja gitu ya. Raja dia, Nabi itu paling akrab dengan Raja Mukaukis dari Mesir. Biasa menerima hadiah dari mereka. Kemudian Nabi juga biasa makan bareng. Nanti kalau diundang ke resepsi acara-acara kenegaraan gitu ya, acara-acara pesta, datang. Nabi tidak alergi dengan non-muslim gitu ya. Tapi Nabi tegas ya, seperti dalam surah Al-Ikhlas itu. Lakum dinukum, dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadi. Dalam hal-hal yang bersifat ritual keagamaan nggak boleh terlibat. Nggak boleh ikut misalnya gitu ya, dia ikut jumatan karena bentuk solidaritas pertemanan, nggak boleh. Tapi kalau membantu bersih-bersihin gereja karena mau Natal silakan, sama seperti mereka bersih-bersihin masjid kalau kita mau Ramadan, boleh. Karena itu muamalah, terkategori muamalah. Mereka nggak boleh ikut sholat tarawihnya, jadi nggak boleh. Kita nggak boleh ikut misa Natal, nggak boleh kalau itu ya. Bagian situ sudah masuk ritual keagamaan, itu nggak boleh. Kita bolehnya hanya pada persoalan sosial kemasyarakatan. Oke, selanjutnya. Bolehkah muslimah menunjukkan aurat? Nggak boleh. Aurat muslimah dengan wanita non muslim itu sama seperti aurat muslimah dengan
laki-laki muslim. Jadi kepada wanita non-muslim yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Yang lain nggak boleh. Jadi kalau berkunjung ke kos teman kita yang non-muslim, harus tetap pakai jilbab. Nah, bisa dibaca itu ya. Jadi sama seperti aurat dengan laki-laki muslim. Kalau meskipun dia sama-sama perempuan, karena dia non-muslim, maka batasan aurat perempuan muslimah kepada wanita non-muslim itu adalah sama seperti dengan laki-laki muslim. Terakhir Mas, kayaknya ini terakhir. Slide terakhir. Apakah perempuan wajib memakai kaos kaki? Ini agak keluar sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah daripada yang bertanya jadi penasaran. Wajib, Mbak. Berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah dan diterima oleh Aisyah dan diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi ketika perempuan sudah haid, semua anggota tubuhnya itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi nggak perlu pakai sarung tangan. Berlebihan itu. Ya. Yang perlu itu pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki itu hukumnya wajib. Karena kalau pakai kaos kaki, auratnya terbuka. Walaupun di kepalanya pakai jilbab. Ya. Oke, baik. Sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan bagaimana fikih pergaulan muslim dan muslimah, terutama di usia-usia kalian itu ya. Baik, kita buka sesi diskusi. Ada waktu 50 menit lagi, Mas. Silakan bagi yang hadir untuk. Baik, terima kasih banyak kepada Ustazah Nurmahni atas pemaparan materinya. Mungkin dari teman-teman yang hadir, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau hal lainnya? Silakan. Mungkin yang mau bertanya bisa langsung raise hand, kalau enggak bisa ke kolom chat. Kalau Ibu boleh sarankan langsung saja daripada di chat ya. Yeah. Boleh nggak on cam? Boleh. Oh iya. Silahkan Mas Zidan Yusron bisa on mic. Mas Zidan, apakah? Langsung saja, Zidan. Langsung. Mas Zidan, maaf suaranya tidak terdengar. Halo, cek. Ya, sudah. Masuk Mas. Masuk Mas. Okay. Siap. Terima kasih. Ya, jadi saya mau bertanya sekaligus minta nasihat gitu ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zidan dari IMM UGM Post Struktural. Jadi seperti tadi ya dibilang kan jatuh cintanya anak muda kan sebuah realitas gitu ya, dan itu tidak bisa dihindarkan gitu. Nah, yang saya tanyakan itu apa bedanya jatuh cinta yang beneran dengan jatuh cinta yang itu sebenarnya hanya nafsu belaka begitu. Itu yang pertama, itu pertanyaan. Terus yang kedua, kalau misalkan saya merasakan jatuh cinta yang sebenarnya, tapi saya belum sanggup untuk menikah gitu. Nah, cara mengelolanya seperti apa begitu? Mungkin itu saja. Langsung Ibu jawab, nanti yang lain kalau masih ada waktu ya. Boleh keep dulu pertanyaannya. Tahu dari mana bahwa jatuh cinta itu beneran atau nafsu? Ya, lihat saja nanti dari dampak jatuh cintanya. Kalau jatuh cinta itu sebenarnya adalah fitrah ya. Laqad zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi sebenarnya Allah sudah, saya termasuk itu bagian dari apa ya istilahnya kalau ini piranti lunak ya. Jadi yang sudah disetting ke dalam tubuh manusia. Jadi manusia itu difitrahkan atau dijadikan apa menyukai. Jadi menyukai lawan jenis itu adalah fitrah.
kita paham sendiri kenapa itu untuk fungsi reproduksi, fungsi regenerasi ya. Ya kalau nggak ada rasa itu kan gimana mau kawin itu, nggak suka-sukanya gitu. Tapi yang jadi persoalan adalah mengekspresikan cinta itu tidak sesuai dengan apa yang diatur, apa yang dituntunkan, itu yang jadi persoalan, Mas. Tidak salah dengan jatuh cinta. Ya. Salah adalah bagaimana mengekspresikan cinta itu. Kita lihat sekarang bagaimana orang itu mengekspresikan cinta itu loh, maaf. Karena mungkin terpengaruh sinetron, tontonan, dan sebagainya gitu. Ya kita nggak apa-apa, nonton boleh. Tapi kan kita harus saring ya. Jadi jangan seperti spon itu kita sambil semua. Tapi kita harus saring mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dalam kan kita punya agama gitu ya. Bahwa dalam agama saya hal ini nggak boleh. Begitu sudah suka mengatakan I love you, terus boleh pegang tangan, boleh diajak kemana-mana, itu jelas bukan. Ya. Makanya kita misalkan cinta itu kalau dari sisi aspek psikologi ya Mas, kita bahas sisi psikologi, orang akan jatuh cinta berkali-kali dalam hidupnya. Ada cinta monyet, memang ya, nanti dari SD itu sudah ada sekali naksir sama, nanti SMP ada lagi gitu. Tapi kalau kita tanya ya, anak-anak SMP itu pacaran tuh mau ngapain? Mau kemana? Jelas itu nafsu. Yang udah benar itu adalah ketika dia jatuh cinta menyukai seseorang, laki-laki menyukai perempuan terutama, langsung berpikiran untuk menikah. Itu aja. Itu baru benar jatuh cintanya. Ya kalau hanya sekedar rasa ya sudah, sampai rasa gitu aja sudah, nggak usah dilanjutkan. Itu tanda bersyukur ketika jatuh cinta itu, Mas Didan harus bersyukur, tandanya normal. Jatuh cinta sama perempuan toh. Nah, baru perlu bertaubat kalau jatuh cintanya sama laki-laki. Itu baru perlu taubat tuh kalau itu. Maaf loh, ini bagiannya bercanda. Jadi ketika Mas Zidan merasakan tertarik dengan seorang perempuan, Mas Zidan pertamanya harus baca alhamdulillah, alhamdulillah. Saya normal. Nah, itu loh. Itu dulu yang pertama. Tapi kemudian yang dikedepankan adalah rasionalitas. Nah, SMP jatuh cinta, kamu ngapain? Mau nikah juga nggak bisa, karena undang-undang pernikahan dini, alih-alih bahagia masuk penjara. Ada aturannya tuh. Sekarang dengan aturan terbaru, laki-laki itu minimal berusia 21 tahun. Jadi kalau mau jatuh cinta beneran ya dari usia 21. Begitu jatuh cinta, suka sama cewek langsung lamar. Tuh, benar itu. Bukan karena nafsu. Bukan karena ibadah. Boleh. Tapi kalau maaf ya sekedar suka terus jalan sana jalan sini, sekedar maaf ya ingin merasakan sensasi debaran-debarannya, merasakan sensasi erotisnya gitu ya, pegang terus bereaksi kemana gitu. Nah itu syahwat itu. Hanya sekedar merasakan. Ya maaf ya kita sudah dewasa, apalagi karena orang sains kan gampang sekali. Kalau dipegang itu kan kontaknya kemana? Yang dipegang tangan kontaknya kemana? Itu nggak usah dijawab ya Zidan, nanti berbahaya ini. Yang dipegang tangan kontaknya kemana-mana. Itu dibutuhkan, reaksi seperti itu dibutuhkan untuk pernikahan. Kalau sudah menikah agak aneh, begitu disentuh nggak terasa ya mati rasa, itu nggak jadi ya. Tapi jangan dicoba. Jadi ada analogi yang pernah ibu baca di sebuah buku. Jadi hasrat seksual itu adalah sesuatu yang layaknya senter. Baru boleh dinyalakan kalau lampu padam. Kalau dalam keadaan gelap, kira-kira gitu. Ini lampu terang siang hari pakai senter. Nah, ini sama tuh. Orang pacaran mengumbar hawa nafsunya gitu. Mubazir loh, sia-sia. Untuk apa? Jadi itu aja Mas. Orientasinya apa? Setelah jatuh cinta orientasinya apa? Kalau orientasinya ibadah berarti cintanya benar, bukan karena hawa nafsu. Itu kalau orientasinya bukan, ya sekedar tadilah menikmati erotisme sesaat, itu jelas hawa nafsu. Nah, bedanya itu, kalau dengan nikah, harusnya menjadi ibadah. Tapi kalau tidak menikah, hawa nafsunya jadi maksiat. Udah, beda aja itu. Yang membedakan itu. Jadi kalau mau ditanya benaran atau tidak, ya dari sisi usia bisa dilihat itu benaran atau tidak. Walaupun itu tidak selalu jadi patokan ya. Kalau jatuh cintanya pas SD jelas itu bukan beneran Mas itu. Itu hawa nafsu lah. Ya. Ngapain loh SD jatuh cinta? Tapi banyak kan anak SD yang sudah mulai naksir-naksir gitu ya. Nah, ya kalau mau dibilang
agak beneran itu di atas 21 lah. Karena di usia itu kalau jatuh cinta kita bisa langsung mengekspresikan dalam bentuk mewujudkannya dalam sebuah rumah tangga. Nah, kalau terlanjur jatuh cinta tapi nggak bisa nikah, apa yang jadi? Ada, sudah ada hadisnya. Nabi sudah kasih solusi. Yang disasar itu ya usia-usia kalian. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak muda, jika kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Kenapa? Karena menikah itu ahsanul lil farji, baik untuk menjaga kehormatan. Bisa menahan pandangan. Aghaddu lil basari wa ahsanul lil farji. Menikah itu akan menahan pandangan kalian dan akan menjaga kehormatan kalian. Itu menikah, hanya itu caranya. Wa illam yastati fabisiyam wa innahu lahu wija. Kalau kalian belum mampu, sudah terlanjur jatuh cinta tapi belum siap menikah, apa yang perlu dilakukan? Berpuasalah lebih banyak. Kenapa? Karena puasa itu bisa jadi perisai. Udah, hadisnya jelas itu, Mas. Bisa dicari ya argumentasi akademik ilmiahnya itu kenapa harus puasa itu. Nah, bisa ditambah yang lain ketika kita sudah jatuh cinta ya. Nah, terus nggak bisa menikah nih, pusing nih. Nah, puasa, kurangi makan daging merah. Sudah jelas itu. Nah, tadi kalau Nabi cuma bilang puasa, bisa ditambah dengan pendekatan yang sekarang untuk bisa menahan libido seksual itu. Kurangi mengkonsumsi daging berwarna merah, perbanyak makan sayur dan buah untuk menekan itu. Udah jatuh cinta, nggak bisa nikah, makanya sate kelata, wah habis itu. Tembok aja terasa cantik nanti itu, Mas. Ya, jadi yang ketiga solusinya perbanyak olahraga. Jadi energi dikurangi itu loh, dilepas dengan berolahraga. Lepas energi itu udah pendekatan medisnya itu. Jadi kalau libido meningkat, belum punya istri, banyak puasa, kurangi makan daging merah, dan berolahraga untuk melepas energi itu. Kalau udah capek olahraga kan nggak pikir macam-macam, langsung tidur dong. Tapi kalau nggak olahraga, mah mikirnya kemana-mana. Mulai cari-cari buku, cari-cari film yang nggak benar. Nah, itu untuk melepaskannya di situ-situ. Tapi kalau dipakai olahraga enggak. Tapi olahraga juga hati-hati ya, milih tempat fitness yang bagus. Sekarang banyak tempat fitness abal-abal juga berkedok tempat fitness, tapi di situ malah jadi tempat sarang prostitusi, khususnya yang sejenis. Wah, lebih menakutkan. Olahraga sendiri aja tuh keliling apa namanya, gedung UGM itu, atau di lapangan olahraga lah gitu. Lupa apa namanya ya. Yang biasa dulu waktu tidak pandemi suka dipakai untuk jogging pagi-pagi. Untuk wisuda itu gedung apa namanya? Lupa. GSP Bu. Oh ya, itu dia. Gitu Mas Zidan. Semoga bisa menjawab. Gak apa-apa, jatuh cintalah, tapi jangan terlalu sering ya. Siap saja. Terima kasih jawabannya. Enggak, sekedar sharing aja. Ibu juga pernah jatuh cinta. Yang Ibu ingat 2 kali aja, cuma dalam hidup dulu cuma 2 kali, merasakan 2 kali. Oh, ketawa. Ya, Ibu tadi syukur alhamdulillah normal berarti kan. Dan tidak selalu, misalnya maaf ya, ini realistis juga. Yang kita nikahi belum tentu yang kita cintai loh. Benar. Itu fakta itu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mencintai. Cinta itu bisa ditumbuhkan. Cinta itu bisa tumbuh dan bisa hilang loh. Banyak, maaf ya, kita lihat aja di kalangan artis karena mereka terekspos ya. Wow, pas jatuh cinta, wah kayak apa gitu. Tapi tiba-tiba lenyap aja jadi musuh ya nggak? Anak nggak boleh dilihat, apa. Nah, gitu. Berawal aja cinta itu bisa tumbuh dan bisa pergi, bisa datang dan bisa hilang. Jadi nggak mesti, tapi ya tadi jatuh cinta disyukuri sudah. Kemudian kembali ke realitas. Apa gitu. Fokus aja. Udah ini apa gitu. Dan menikah itu juga tidak wajib. Kalau wajib kalau kalian sudah mampu menikah, dan jika tidak menikah bisa terlibat maksiat. Nah, itu wajib nikah. Tapi kalau kalian mampu
kalian sudah mampu, tapi kalau tidak menikah bisa menjaga diri tidak terlibat maksiat, maka menikah itu hukumnya hanya sunnah. Makanya banyak ulama yang nggak nikah, seperti Imam Bukhari ya, Imam hadis itu yang paling terkenal itu nggak nikah. Banyak imam-imam itu kalau kalian baca riwayatnya nggak menikah, nggak punya anak. Mereka fokus belajar. Wah, katanya sunnah Nabi ini. Iya, sunnah Nabi itu kalau kan ada hadis an-nikahu sunnati faman ghariba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Yang tidak menikah bukan umatku. Maksudnya yang tidak nikah gara-gara dia tidak nikah dia terlibat maksiat, maka dia tidak jadi umat Nabi Muhammad bukan karena dia tidak nikah, tapi karena gara-gara dia nggak nikah dia jadi maksiat. Itu loh. Jangan memahaminya jangan sepotong gitu ya. Masa Imam Bukhari dianggap tidak umat Nabi? Ya nggak mungkin. Dia yang memelihara hadis Nabi itu. Masa nggak mungkin dia nggak sebut? Tapi itu dia faktanya di situ. Tidak harus menikah. Kalau mampu menahan diri nggak perlu. Boleh tidak menikah. Nah, jadi pikir-pikir, ya, sanggup enggak? Jangan nanti bilang ini tapi termaksa. Ya, jadi seperti itu. Begitu ya, Mas Jidan. Semoga bisa menjawab kegelisahannya. Iya, teman-teman Ustazah Nurmahni. Insya Allah Ibu doakan semoga nanti pada waktunya, indah pada waktunya. Ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Ya. Jangan lupa undang-undang Ibu. Yang nggak dapat kado dapat doa lah. Insya Allah. Insya Allah. Teman-teman. Baik. Silakan, sama-sama Bang. Baik. Ada lagi? Karena mungkin sudah cukup sekian Bu, soalnya waktu sudah menunjukkan 5:30 mungkin persiapan untuk iya sholat betul Mas. maghrib. Betul. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak pada Ustazah Nurmahni sudah menyempatkan waktunya sekaligus memberi pemaparan yang sangat menarik. Terima kasih juga atas partisipasi teman-teman sekalian. Sebelum saya tutup, nanti alangkah baiknya on cam dulu untuk sesi dokumentasi. Untuk teman-teman bisa on cam dulu. Mungkin saya tunggu sampai jam Tunggu sampai 5.40 azan maghrib. untuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Hal yang sangat sulit tuh bisa on cam itu. Ibu kalau kuliah juga mengajak masuk on cam itu susah sekali. Jadi harus dipaksa, misalnya yang presentasi wajib on cam, baru on cam. Kalau nggak on cam nilainya dikurangi 25%, langsung on cam. Harus ada ancaman tuh untuk on cam. Tapi teman ibu berhasil itu. Jadi pentingnya kalau tidak on cam setiap kuliah nggak lulus, wah lebih kejam lagi itu. On cam semua mahasiswanya. Ya, karena logikanya gini, kalau dia luring dia kan harus hadir. Kenapa dia tidak mau hadir? Nah, itu logika teman ibu. Jadi dia tidak pernah bisa menerima orang yang mengikuti kuliah, mahasiswa yang mengikuti kelas dia itu tidak on cam. Jadi tidak on cam dianggap tidak hadir. Nah, coba 14 kali nggak on cam ya nggak lulus kan? Betul nggak? On cam semua kata dia, nggak ada yang nggak on cam. Nah, kayaknya Bu semester ini juga akan lakukan itu. Baik, sudah? Aska malu-malu tuh. Aska tuh baru sisiran tuh, tadinya belum sempat sisiran, langsung sisiran nggak mau on cam. Ketahuan loh Aska. Oke. Sudah? Mari kita sebelum azan berkumandang. Siap. Hitung ya. 1, 2, 3. Sudah? Sudah Bu. Baik. Ngomong-ngomong, Naufal di fakultas apa? Saya fakultas geografi Bu. Oh, geografi. Kalau Aska? Saya teknik Bu. Teknik apa? Arsitektur. Wow, arsitektur. Boleh dong nanti tolong desain. Tuh ada jamaahnya di belakang lu kayaknya. Ya, insya Allah lain waktu kita silaturahmi lagi untuk bisa lebih kenal.
Sekali lagi Ibu mohon maaf jika Ibu ucapkan terima kasih, mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih atas undangannya untuk bisa membersamai kajian sore hari ini. Mohon maaf jika dalam menyampaikan materi kajian sore hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi Mbak Nurul yang sudah setia mengontak Ibu gitu ya. Terima kasih Mas Noval sudah memoderatori untuk kajian sore hari ini. Silakan ditutup aja. Sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, mungkin saya akan membacakan kesimpulan kajian pada sore hari ini terlebih dahulu, Bu. Jadi kesimpulannya dalam bergaul atau interaksi kita harus mengetahui mana yang mahram dan mana yang bukan mahram. Selanjutnya dalam berinteraksi dalam yang bukan mahram, kita diperbolehkan untuk dalam hal hanya untuk saling tolong menolong, tapi kita harus tahu akan batasan itu. Nah, mungkin sekian kesimpulan singkat yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup acara kajian pada sore hari ini dengan baca doa kafaratul majlis bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan dalam membawakan acara pada sore hari ini. Bilahi fil sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada partisipan boleh